Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, syukur alhamdulillah kita senantiasa diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kenikmatan-kenikmatan, khususnya nikmat iman, nikmat kesehatan, dan nikmat keamanan, juga nikmat kecukupan. 4 nikmat ini yang disebut oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis, man asbaha minkum aminan fi sirbi mu'afan fi badani indahu kutu yaumih faka'annama khizat lahu dunya bihadafiriha. Nikmat 4 ini yang sangat penting. Man asbaha minkum, nikmat iman. Aminan fi sirbi, nikmat keamanan. Mu'afan fi badanih, nikmat kesehatan. Indahu kutu yaumih, nikmat kecukupan. Faka'annama khizat lahu dunya bihadafiriha. Yang mendapatkan 4 nikmat ini, kalau merasa cukup dan pandai bersyukur, seakan-akan dia diberikan nikmat dunia seisinya. Insya Allah kita yang hadir di sini dapat 4 iman, alhamdulillah, buktinya kita sholat. Aman, insya Allah tidak ada ancaman. Kesehatan, buktinya kita bisa hadir. Kecukupan, buktinya kita masih bisa ngaji, tidak sibuk mencari penghidupan, karena masih ada yang bisa kita makan. Alhamdulillah kita merasa cukup dan kita syukuri, sehingga kita merasa seakan-akan Allah telah memberikan dunia dan seisinya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita melanjutkan ngaji kita, zikir-zikir yang disebut di dalam hadis, di dalam kitab At-Targhib wa Tarhib ini terkait dengan zikir-zikir sebelum tidur. Zikir-zikir sebelum tidur, kalau kita istiqomahi, Masya Allah, rasanya hidup ini betul-betul hidup. Makanya di dalam ayat Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu stajibu. Hai orang-orang yang beriman, penuhilah. Ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum. Hai orang-orang yang beriman, penuhilah panggilan Allah dan Rasulnya yang menjadikan kehidupanmu itu lebih hidup.
menjadikan kita yang memang hakikatnya hidup ini menjadi hidup yang sesungguhnya dengan memenuhi panggilan Allah dan Rasulnya, mentaati syariat-syariatnya. Kalau tidak, kita yang hakikatnya hidup ini seakan-akan mati. Mathalul ladzi yadhkurullah wal ladzi la yadhkurullah kamathalil hayyi wal mayyit. Orang yang perbandingan, perumpamaan orang yang ingat Allah dengan yang enggak ingat Allah itu seperti orang hidup dengan orang mati. Jadi kalau kita hidup ini tidak taat pada syariat, kita ini hidup tapi hakikatnya mati. Tapi kita kalau taat pada syariat, kita ini hidup, hakikatnya ini kita lebih hidup. Maka panggilan Allah, panggilan Rasulullah kalau kita taati, betul-betul kita ikuti. Tidak perlu kita terus mencari-cari sesuatu yang dalam syariat dikategorikan bid'ah. Karena kalau kita ngaji sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sudah banyak sekali. Mana sempat kalau kita belajar sunnah terus ngelakuin yang bid'ah. Wong yang sunnah saja begini banyaknya. Orang tidur saja diatur bagaimana sunnahnya, sampai ngelilir di tengah-tengah tidur itu juga ada panduan syariatnya. Bahkan tidak hanya ngelilir, yang ketika tengah malam kita ada jeda waktu sadar, bahkan kita berbalik kanan dan kiri dalam tidur kita. Yakni bahasa kita itu namanya apa itu? Ngelipah. Ngelipah nganan, nengen, ngelipah ngiwo itu ada tuntunannya di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Hadis ini ala syartil Bukhari. Hadis bukan di Bukhari, tapi kalau ditinjau syarat-syarat Bukhari itu memenuhi, hadis ini memenuhi. Hadis tentang ngelipah. Dari semenjak kita persiapan tidur, ada zikir yang kita dijanjikan oleh Allah kalau meninggal dalam tidur kita itu mati atau meninggal dalam keadaan fitrah. Gak ada yang nalkin, gak ada yang bimbing. Di akhir nafasnya itu karena tidur itu sudah dinas meninggalnya itu fitrah. Kemudian ada zikir yang kita baca menjelang tidur itu yang Rasulullah menyebutkan itu dosa-dosa kita diampuni. Nah, kita sudah melakukan rutinitas duniawi, mau tidur sisa-sisa dosa kita setelah kita taubati selama kita beraktivitas beribadah kepada Allah, sebelum tidur itu ditutup dengan zikir ini sehingga dosa itu bersih. Kemudian ada zikir yang kalau kita baca kita itu akan diturunkan oleh Allah penjagaan. Bala tentara, bukan Satpol PP, bukan polisi, bukan TNI, tapi diturunkan penjagaan dari langit berupa malaikat yang akan menjaga kita selama kita tidur. Ada ayat yang kita baca, kemudian di situ Nabi mengatakan bara'atun minasyirik, untuk memurnikan keimanan kita, untuk mengikis benih-benih kemusyrikan yang dari kanan kiri, syubhat yang masuk ke dalam pikiran kita, masuk ke dalam hidup kita, itu bisa dibersihkan dengan ayat yang diperintahkan Nabi untuk kita baca sebelum tidur. Nah, ini semuanya
sudah kita baca hadisnya, termasuk hadis ketika kita ngelilir, kemudian kita baca zikirnya, kemudian kita mengatakan di ujung itu Allahumma gfirli, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosa kita. Terus kita sambung dengan doa di momen itu, di waktu itu, termasuk kategori waktu yang mustajabah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Selanjutnya hadis yang diriwayatkan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha melihat, menyaksikan Nabi Shallallahu alaihi wasallam di dalam rumahnya ketika tidur, kemudian Nabi ngelipah. Diceritakan oleh Ummul Mukminin ini supaya kita mengikuti jejak beliau Sallallahu alaihi wasallam. Karena diceritakan oleh Ummul Mukminin Aisyah, karena Nabi itu idza tadawwara minal lail, kalau ngelipah belok balik kanan balik kiri dalam tidur malamnya, qala, beliau itu mengucapkan la ilaha illallahul wahidul qahar rabbus samawati wal ardi wa ma bainahumal azizul ghaffar. Itu yang dibaca oleh Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Kita ngelipah nganan la ilaha illallahul wahidul qahar rabbus samawati wal ardi wa ma bainahumal azizul ghaffar. Padahal tadi yang sudah dibaca sebelum tidur tadi udah banyak. Ketika dalam tidur itu ngelipah antara sadar gak sadar, la ilaha illallahul wahidul qahar rabbus samawati wal ardi wa ma bainahumal azizul ghaffar. Kalimat tauhid, la ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Allah yang maha tunggal, Al-Qahar yang maha kuasa, yang maha perkasa, maha adidaya. Lalu kita sedang seger-segernya di tengah hari, itu mungkin kalau ada pihak yang mencoba untuk melemahkan kita, kita bisa melawan. Lah kalau kita sedang dalam antara tidur dan sadar, antara sadar dengan gak sadar dalam tidur kita, proses menuju tidur nyenyak, ngelipah kanan kiri, itu kira-kira kalau ada pihak dari luar kita ingin menyakiti kita, baik itu pencuri, perampok, atau mungkin pembunuh bayaran, nah, kita sedang lemah-lemahnya antara sadar gak sadar. Kita saja di dalam kondisi seperti itu lemah terhadap ancaman yang sebenarnya itu bisa kita lawan. Lah apalagi Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita bisa melawan Allah? Wong kita ini sangat lemah, sedangkan Allah maha segala-galanya. Saat kita punya kekuatan seperti orang-orang kafir punya kedikjayaan, Raja Namrud, Raja Fir'aun berkuasa, itu lemah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, apalagi kita, apalagi sedang dalam proses tidur. Makanya kita terus mengagungkan Allah, la ilaha illallahul wahidul qahar rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma, yang
menciptakan, yang mengurusi langit bumi dan di antara keduanya. Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahumal azizul ghaffar, yang maha perkasa tapi juga maha mengampuni. Allah bisa saja menyiksa kita, bisa saja memberikan kepada kita mara bahaya, tetapi Dia maha pengampun. Kalaulah Allah tidak maha pengampun, bagaimana kita bisa selamat dengan dosa-dosa kita? Makanya ini kita baca saat ngelipah kanan kiri, paling tidak itu sekali dalam tidur kita. Mosok kita tidur dari awal sampai kita betul-betul nyenyak itu posisinya cuma satu posisi, ya mesti balik-balik. Nah paling tidak itu sekali, paling tidak minimal itu kita ngelipah bu kemana ya, kita la ilaha illallahul wahidul qahhar Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahumal azizul ghaffar. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, hadis-hadis yang sudah kita baca ini adalah hadis-hadis termasuk kategori sebagai pencegahan, antisipasi. Karena nanti ada hadis-hadis yang kalau kita sudah mendapatkan keburukan dalam tidur kita, itu ketika kita bangun dari tidur itu ada tuntunan-tuntunan syariat yang diajarkan oleh Nabi untuk menghilangkan keburukan yang kita dapatkan waktu kita tidur. Ibarat kalau dalam dunia pengobatan itu ada pencegahan, ada pengobatan. Pencegahan itu sebelum penyakitnya datang, biar tidak datang. Kemudian ada pengobatan ketika penyakit itu datang, ada obatnya. Begitu juga dalam zikir-zikir tidur ini, ada yang kita baca sebelum tidur. Ini ibaratnya imun, ibaratnya pencegahan terhadap gangguan di dalam tidur kita. Nah nanti kalau terjadi gangguan-gangguan itu, entah karena kita lupa sebelum tidur tidak baca zikir-zikir itu ya, karena saking lelahnya, karena memang nggak tahu, bukan lelah ya bukan apa, tapi nggak baca gitu ya, karena manusia ya ada lupanya ya, kita nggak baca karena lupa. Nah itu nanti ketika kita bangun dari tidur itu ada tuntunan-tuntunan dari Nabi supaya kita bisa menghilangkan pengaruh di dalam tidur kita, karena pencegahan yang kita lakukan sebelum tidur itu kurang. Di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqidu syaitanu ala qafiyati ra'si ahadikum idza huwa nama thalatha uqat. Syaitan itu mengikat di belakang kepala kalian saat tidur dengan 3 ikatan. Jadi saat orang beriman tidur, itu ada setan yang tugasnya adalah mengikat di belakang kepala dengan 3 ikatan. Supaya dengan ikatan itu, pertama gak bangun tahajud.
Kedua, gak bangun subuh sehingga tidak bisa mengikuti sholat subuh awal waktu jamaah. Ketiga, kalau gak begitu, biar dia ini meskipun tidak, ketiga, biar dia tidak bangun subuh meskipun telat sampai matahari terbit. Nah itu tujuannya diikat ya. Biar gak bangun. Yaqidu syaitanu ala qafiyati ra'si ahadikum. Syaitan itu mengikat di belakang tengkuk kepala salah seorang di antara kalian ketika tidur. Yadribu ala kulli uqdatin alaika lailun tawil farkut. Dalam setiap ikatannya, satu ikatan itu setan menghembuskan alaika lailun tawil, malam ini masih panjang, farkut, lanjut tidur. Ikat lagi yang satu, kemudian setan menghembuskan alaika lailun tawil farkut, malam masih panjang, terus tidur. Ikatan yang ketiga juga gitu, alaika lailun tawil farkut, malam masih panjang, padahal subuh sebentar lagi. Malam masih panjang, tidur terus, padahal sudah subuh. Malam masih panjang, tidur terus, padahal matahari mau terbit. Nah, ikatan ini yang membuat orang beriman itu ketika bangun dan tidak terlepas ikatan itu akan membuatnya malas beribadah. Karena yang ngikat, setan yang ngikat di tengkuk manusia ini, memang hadis di sini ini umum. Siapa saja, orang beriman, orang kafir. Kalimat hadisnya itu umum. Tapi masa ya iya orang kafir itu butuh diikat tengkuknya biar tidur terus. Meskipun bangun dia kan gak sholat. Untuk apa diikat? Sehingga di hadis lain itu Nabi menjelaskan secara lebih khusus bahwasanya yang diikat itu adalah orang beriman. Kalau orang kafir enggak terlalu digodain, enggak digodain aja, enggak mau ibadah karena memang tidak beriman. Orang beriman itu yang diikat itu 3 ikatan. Setiap ikatan dihembuskan oleh setan, malam masih panjang, kamu tidur terus. Sehingga kalau kita bangun, orang kalau bangun terus dia enggak tahajud, bangunnya pas subuh, nah itu pengaruh dari ikatan itu. Tapi masih kuat, ternyata bisa bangun. Ada yang sampai ya subuh sudah berlalu baru bangun. Ada yang sampai matahari terbit baru bangun. Itu kalau memang kondisinya normal ya. Pengaruh setan ya. Tapi kadang-kadang memang pengaruh dari fisik kita karena mungkin kelelahan kerja ya, sakit ya. Itu banyak faktor. Karena Nabi sendiri bersama para sahabat itu juga pernah suatu ketika bangun tidur itu ketika matahari sudah tinggi. Karena apa? Apa karena ikatan setan itu tidak, karena kelelahan. Pulang dari satu jihad peperangan, perang itu melelahkan. Perjalanannya saja itu sudah sangat melelahkan. Apalagi peperangannya bisa berhari-hari, bisa berbulan-bulan. Tidur di satu lembah kemudian tidak bangun, yang membangunkan itu karena sengatan matahari. Nah ini beda.
Tapi kalau kondisinya memang normal, badannya nggak lagi sakit, nggak lagi terlalu capek, tiba-tiba terus bangun, sudah telat, ya, sudah subuh. Nah ini salah satu pengaruh dari ikatan setan. Fa ini staiqadha, kata Nabi, untuk menghilangkan ikatan itu. Fa ini staiqadha, apabila dia bangun dari tidurnya, fa dzakarallaha ta'ala, kemudian dia ingat Allah Ta'ala, ingat Allah, kemudian menyebut zikir apa saja, khususnya zikir bangun tidur. Inhalat uqdah, akan terlepas satu ikatan. Jadi kalau bangun berat, ya, pertama zikir itu akan mengurangi, ya, mengurangi kekuatan ikatan setan itu sehingga kita tidak terlalu berat. Ketika orang bangun tidur kemudian berzikir menyebut nama Allah, inhalat uqdah, terlepaslah satu ikatan. Fa in tawaddo'a inhalat uqdah, ketika dia berzikir lepas satu ikatan, sisa dua. Dia berzikir lepas satu ikatan, tersisa dua. Kalau dia wudu, terlepas ikatan yang kedua, tinggal satu. Fa in shalla inhalat uqdah uqaduhu kulluh, kalau dia sholat maka terlepaslah ikatan ketiga. Otomatis semua ikatan itu terlepas dengan tiga amalan: zikir atau doa, kemudian wudhu, kemudian sholat. Itu ikatan tiga yang diikat oleh setan itu terlepas. Fa asbaha nasyitan thayyiban nafs, maka dia memasuki waktu pagi itu dalam keadaan giat dan jiwanya ini bersih. Wa illa asbaha khabithan nafsi kaslana, kalau tidak, kalau dia masih ada ikatannya, itu jiwanya kotor dan males ibadah. Jamaah yang dimuliakan Allah, jadi setan di dalam tidur kita itu memberikan keburukan, ya, dengan mengikat di belakang tengkuk kita. Hadis ini. Kemudian ada hadis lagi, misalnya idza staiqadha ahadukum min naumihi falyastanzir thalathan fa inna syaitana yabitu ala khaysyumihi. Apabila salah seorang di antara kalian bangun tidur, maka kalian istinthar 3 kali. Karena setan itu malam hari tidur di dalam hidungnya. Itu hadis Bukhari Muslim gitu ya. Tapi sunnah ini sunnah yang mahjuro, sunnah yang tidak populer. Bangun tidur ini menghilangkan pengaruh setan. Tiga ikatan itu dengan doa, wudhu, sholat. Kemudian ada setan yang bermalam di dalam hidung manusia. Berdasarkan hadis tadi, itu cara menghilangkannya dengan istinsar 3 kali. Falyastansir thalathan fa inna syaitana yabitu
ala khaysyumi. Maka termasuk kesunatan ketika kita bangun tidur adalah istinsar. Kalau disebut istinsar berarti termasuk istinsyaq. Istinsar itu mengeluarkan air dari hidung. Istinsyaq itu memasukkan air ke hidung. Di sunnah wudhu itu kan ada istinsyaq, istinsar. Masukkan air ke hidung terus dikeluarin. Istinsyaq itu memasukkan, istinsar itu mengeluarkan. Kalau disebut istinsar mengeluarkan berarti otomatis ya dimasukkan dulu. Kalau dikeluarkan apanya yang dikeluarkan kalau kita nggak masukin air? Jadi faliyastansik salasan. Kalau bangun tidur masukkan air ke hidung terus keluarkan salasan 3 kali. Fa inna syaitona yabitu ala khaysyumi. Karena setan itu malam itu bermalam di dalam hidung manusia. Nah, ini wahyu. Kita nggak tahu, nggak pernah ngelihat setan. Ya. Tapi menurut hadis yang didapatkan oleh Bukhari dan Muslim itu dalam hidung ini setan tidur. Makanya kalau kita bangun tidur kemudian istinsarnya ini wabalik fil istinsar illa antakuna shaiman. Kalau istinsar itu yang maksimal dalam hadis itu. Kecuali kalau puasa. Jadi sunnahnya istinsar itu buatan mek sekedari ya, tapi yang dalam ya. Tapi yang nggak sampai sepaneng terus napa niku sampai cekot-cekot soalnya kejeron. Yang maksimal disedot di hidung situ kemudian dikeluarkan dengan tenaga. Masya Allah, itu rasanya memang kalau kita rasakan kan memang beda gitu. Beda. Kok tiba-tiba tadinya yang berat, tadinya yang agak males itu jadi rontok ngejreng. Rontok ngejreng. Kalau kita bangun tidur terus agak males itu istinsar itu 3 kali yang maksimal gitu, itu terasa Masya Allah ngejreng. Kemudian lagi termasuk kesunatan yang setan itu ada di bagian-bagian tubuh manusia. Itu misalnya hadis idza staiqadha ahadukum min naumihi fala yaghmis yadahu fil ina hatta yaghsilahu salasan. Ketika salah seorang di antara kalian bangun tidur, jangan ngobok tangan ini ke wadah. Kalau kita mau wudhu, mau bersih-bersih di dalam kamar mandi yang ada jedingnya atau ada apa itu kolahnya atau timba, itu kalau bangun tidur pagi, bangun tidur malam, khusus malam ini ya, bangun tidur malam itu tidak boleh langsung dikopok. Kalau bangun tidur pagi nggak masalah, bangun tidur malam nggak boleh langsung dikopok. Kita diperintahkan Nabi untuk nyuci tangan kita 3 kali. Falyaghsil yadahu salasan. Nah, ini Nabi dalam hadis ini tidak menyebutkan kenapa. Kalau yang istinsar tadi bangun tidur itu Nabi menyebutkan diperintah begitu karena ada setan yang nginep di hidung. Tapi yang cuci tangan ini Nabi perintahkan juga cuci tangan 3 kali, jangan dikopok, tapi tidak menyebutkan kenapa. Lah bagi kita orang beriman ya sudah, Nabi perintah gitu ya kita laksanakan. Tapi ulama kemudian mentahlili kira-kira kenapa? Dicari hikmahnya dengan mensandingkan hadis-hadis yang senada. Nah termasuk hadis yang senada adalah hadis tentang setan bermalam di hidung. Nabi kan memerintahkan kalau bangun tidur malam istinsarlah 3 kali, setan tidur karena setan tadi malam itu tidur di hidung biar dia keluar. Nah, kalau keluar kita tepuk-tepuk kan nggak akan keluar. Keluarnya itu ya dengan
syariat Allah Subhanahu wa taala, istinja kita dia keluar. Nah, yang di sini bangun malam terus diperintah Nabi cuci tangan 3 kali ya. Ini pembahasannya panjang ya. Kenapa kok kalaulah mencuci dari najis itu ya sampai hilang najisnya mestinya, tapi kok dibatasi 3 kali, itu biasanya ghairu ma'kulatil makna. Jadi kecenderungan syariat itu dibaca oleh para ulama. Kalau yang model membersihkan 3 ada angkanya, itu biasanya itu ghairu ma'kulatil makna. Kalau nyuci najis kan ya yang penting bersih, terus sunnahnya 3 kan gitu. Tapi kalau yang disebutkan jumlah kemudian tanpa memperhatikan kebersihan dari najis, itu memang bukan karena najis. Jadi yang perintah Nabi membersihkan tangan, mencuci tangan ketika bangun tidur malam itu bukan dari najis. Yang paling maduk itu yang diterangkan oleh Syekhul Islam. Itu senada dengan hadis setan tidur di hidung. Maka kata beliau, dimungkinkan pada malam hari setan itu selain di hidung juga ada di tangan. Tapi yang nas dari Nabi itu yang hidung itu, yang tangan itu gak ada nasnya dari Nabi. Ini hanya dimungkinkan. Kenapa Nabi memerintahkan cuci tangan 3 kali? Itu dimungkinkan. Itu juga salah satu tempat setan bertengger pada waktu kita tidur. Jadi kita disunahkan untuk mencuci tangan kita 3 kali. Nah, ini adalah tindakan-tindakan pengobatan. Setelah setan mengintervensi kita, cara menghilangkannya itu ini tadi. Lah kalau kita sudah pencegahan sebelum tidur itu zikir-zikir melindungi kita dari setan. Nah, apa terus kita diikat tengkuk kita? Di dalam hadis Abu Hurairah itu yang kalau kita membaca ayat kursi ya, yang Abu Hurairah diajari setan itu. Ya, kalau kau baca ayat kursi ya, kata setan itu lan yazala alaika minallahi hafidun wala yaqrabuka syaitanu hatta tusbih. Kalau kau baca ayat kursi, Allah akan menurunkan penjagaan, terus setan tidak bisa mendekatimu. Nah, ketika kita baca ayat kursi sebelum tidur, kira-kira hadis ini berlaku tidak? Kira-kira setan ngiket di belakang tengkuk kita tidak? Nah, ini ada 2 pandangan ulama. Satu, kalau kita sudah baca ayat kursi itu, setan tidak bisa mendekati kita, otomatis juga tidak bisa mengikat di belakang tengkuk kita. Tapi baca ya keterangannya itu. Tapi baca ayat kursi itu Allah menurunkan penjagaan, kekuatan itu berbanding lurus dengan keimanan dan tadabbur terhadap zikir itu, sehingga zikir itu memberikan kekuatan. Sehingga pengaruhnya beda-beda antara tiap orang. Sama-sama dia ini baca ayat kursi, ini juga baca ayat kursi sebelum tidur, itu kekuatan pelindungan dari setan itu berbeda. Yang dibaca dengan tadabbur, dengan iman, dia ngerti, dia mentadaburi, itu akan memberikan kekuatan yang setan tidak bisa tembus. Tapi kalau baca sekedarnya Allahu la ilaha illa huwal qayyum la ta'khudhuhu, apalagi disambi-sambi ya, tiba-tiba selesai nggak sadar, nah itu ya kekuatannya tidak begitu, sehingga setan masih bisa apa? Bisa menerobos. Meskipun gak banyak yang bisa menerobos, ya dimungkinkan bisa ada beberapa yang menerobos kemudian apa? Ngiket di tengkuknya. Ngiket di tengkuknya. Sehingga perlu
melakukan sunnah-sunnah untuk menghilangkan ikatan itu, sehingga kita nggak berat melakukan ibadah karena ternyata diikat oleh setan. Nah itu yang pertama. Yang kedua, pandangan ulama yang kedua. Nah, ini sudah isya nih ya. Jadi sampai di sini karena ini kalau disebut nanti malah nggak tutup. Ya itu. Jadi yang paling penting itu ya semua dilaksanakan sebagai sunnah. Di awal sebelum tidur perlindungan. Entah itu memang perlindungannya kuat apa tidak, bangun tidur tetap kita doa, zikir tadi, kemudian wudhu, kemudian sholat. Nah terkait sholatnya itu nanti ada rakaataini khafifataini, 2 rakaat ringan. Nah kenapa ringan itu ada kaitannya dengan hadis tentang setan mengikat di belakang tengkuk kita. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang insyaallah. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.